Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku. Kelas 6 SD Negeri Peleburan 1 Kota Semarang. Pada pagi hari ini, Pak Beni akan menyampaikan pembelajaran tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, pertama-tama kita akan masuk pada pembelajaran ketiga, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkanlah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbarui. Sekarang, ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat listrik. Hemat energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan bagi manusia. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, pada era globalisasi, hampir setiap kegiatan membutuhkan energi listrik, baik rumah tangga maupun perkantoran. Nah, hal tersebut menjadikan kebutuhan listrik manusia menjadi semakin besar. Oleh karena itu, untuk menjaga agar ketersediaan energi listrik selalu ada, maka manusia harus melakukan penghematan. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi listrik bukan berarti tidak menggunakan listrik sama sekali, tetapi menghemat energi adalah tidak menggunakan energi listrik untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, manusia dapat melakukan penghematan listrik dengan menggunakan energi secara efisien, di mana manfaat yang diperoleh sama dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dengan mengurangi konsumsi kegiatan yang menggunakan energi. Nah, manfaat penghematan energi antara lain mengurangi biaya dan meningkatkan nilai lingkungan, keamanan, serta kenyamanan. Nah, anak-anakku, kalian bisa sambil menyimak pada buku paket tema 4 halaman 70. Ayo mengamati, di sana di buku kalian akan ada gambar rumah seperti ini dengan beberapa ruangan di dalamnya. Kita lihat gambar pertama yaitu adalah ruang kamar, ruang tempat tidur. Sedangkan di sebelah kanannya adalah ruang kerja atau ruang belajar. Di bawah ruang belajar, lantai 1, ya, di sini ada ruang keluarga, ada TV, kipas, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan di sebelah kirinya adalah ruang dapur. Sebelah kirinya ruang dapur, yaitu adalah kamar mandi. Setelah kalian perhatikan, dari ke-5 ruang dalam satu rumah ini, kita akan ada, anak-anak akan mengajukan atau akan menghadapi pertanyaan seperti ini. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Kira-kira apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Yaitu jawabannya adalah untuk mempermudah aktivitas manusia. Sekarang untuk pertanyaan yang nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, anak-anak bisa melihat ruangan yang boros listrik kira-kira gambar nomor apa? Kita lihat gambar pertama, ya di sini ada lampu belajar hidup. Lampu tidur juga hidup. Lampu penerangan ruangan juga hidup. Berarti situasi di jendela saat ini adalah pagi hari atau siang hari. Berarti boros, gitu ya. Sedangkan ruang sebelah, ruang kerja, komputer sedang dinyalakan. Kemudian lampu juga hidup, padahal ini adalah situasi siang hari, juga dikatakan boros.
Sedangkan ruang yang paling boros, nah kita sudah tahu ya, di sini ada ruang TV, ruang keluarga, ada TV menyala, kipas angin menyala, lampu menyala, radio menyala. Nah, ini adalah ruangan yang paling boros. Dan sedangkan gambar kiri, dapur, lampu hidup, ada kulkas, blender, dan lain sebagainya. Sedangkan yang sebelah kirinya lagi, kamar mandi juga penggunaan hair dryer, kemudian lampu yang menyala. Artinya, berarti ruangan dalam satu rumah ini kebanyakan adalah boros listrik. Gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 3, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Apa dampaknya yang dirasakan atau sikap hidup boros bagi warga sekolah? Yaitu menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah serta menambah biaya SPP bulanan siswa. Gitu ya. Kemudian untuk soal nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Alasannya apa? Kita kok harus menerapkan sikap hidup hemat listrik? Yaitu karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat nanti akan habis. Maka dari itu, kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh saja. 1, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Yang kedua, tidak terlalu banyak menonton TV terlalu lama, ya. Yang ketiga yaitu mematikan kipas angin saat tidak digunakan atau mematikan AC jika sudah tidak digunakan. Itu adalah 3 contoh sikap hidup hemat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah. Nah, sekarang mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, anak-anak, sebelumnya kalian masih ingatkah tentang teks eksplanasi? Apa toh yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Apa ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur yang ada dalam teks eksplanasi? Nah, untuk mengingat kembali, anak-anak kita akan membaca bacaan atau teks yang berjudul hemat listrik. Mari kita baca. Listrik merupakan kebutuhan vital manusia. Pada era globalisasi ini, hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Di antara kegiatan yang membutuhkan energi listrik adalah kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa adanya listrik, tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia. Namun, selain memiliki manfaat, energi listrik juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika digunakan secara berlebihan. Nah, dampak-dampak pemborosan energi sebenarnya sudah dirasakan manusia, seperti meningkatnya suhu bumi ya, semakin panas, atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Nah, penyebab meningkatnya suhu bumi antara lain karena gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Selain itu, semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor juga turut memperparah. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Tidak hanya itu, pemanasan global juga menyebabkan mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah,
Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari pemanasan global, yaitu melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana sikap hemat listrik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Satu, pilihlah peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain sebagainya sebelum kalian meninggalkan ruangan. Yang ketiga, kurangi menggunakan alat listrik yang tidak penting. Gitu ya. Nah, untuk sebagai bahan evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan soal "Ayo Berlatih" ini, ada 5. Yang pertama, mengapa kita harus menghemat listrik? Yang kedua, berikan contoh kegiatan yang membutuhkan energi listrik. 3, apakah yang harus kita lakukan ketika hendak meninggalkan ruang keluarga setelah menonton TV? Yang keempat, apakah dampak pemanasan global terhadap perubahan musim? Yang kelima, apakah yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi? Nah, kelima soal ini silahkan anak-anak salin pada buku tugas, kemudian bisa langsung dijawab. Kemudian, coba Pak Beni ingin tahu, karena anak masih ingat enggak, kira-kira teks eksplanasi itu apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi, ya, diperhatikan semuanya sambil dihafalkan dan dipahami. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ya. Nah, pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Nah, struktur kita berbicara tentang struktur. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum, kita lihat teks sebelumnya. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu isinya suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan. Anak-anak bisa melihat pada paragraf 1. Nah, ini adalah topik yang bersifat umum, yaitu listrik merupakan kebutuhan vital manusia. Ini adalah ide pokok pada paragraf 1, paragraf pertama. Nah, dari ide pokok inilah kemudian dijelaskan dengan beberapa kalimat yang kita sebut adalah anak kalimat atau kalimat penjelas. Nah, ini adalah sifatnya umum. Nah, dari sifat umum, kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga, ini namanya adalah deret penjelas. Deret penjelas itu struktur kedua dari teks eksplanasi, yaitu berisi tentang inti penjelasan. Dari penjelasan listrik merupakan kebutuhan vital, kemudian paragraf 2 ini dijelaskan intinya bagaimana. Nah, setelah itu yang paragraf 3 ini adalah contoh kalimat atau paragraf penutup atau interpretasi, yaitu isinya tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan, seperti itu kesimpulannya ini. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami teks eksplanasi, kalian juga harus tahu ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Ya, yang namanya teks eksplanasi itu isinya harus bersifat fakta, tidak boleh bersifat opini atau pendapat. Yang kedua, yaitu harus berisi informasi yang bersifat keilmuan. Seperti ini kan juga merupakan informasi yang berdasarkan keilmuan kan, ya. Jadi ini berdasarkan fakta. Kalau fakta itu pasti berdasarkan ilmu, gitu. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau
sosial. Nah, untuk hemat energi listrik ini adalah suatu proses. Proses apa? Proses globalisasi di sekitar atau kebutuhan manusia. Gitu ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran keempat, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Nah, yang pertama, nanti kita akan menuliskan isi teks eksplanasi tentang dampak globalisasi. Nah, sebelum kita membaca, Pak Beni ingin sedikit menyampaikan materi terkait eh, dampak globalisasi. Di era modern seperti saat ini, ya, globalisasi segala ini, kehidupan ini tidak dapat dihindari. Agar tidak ketinggalan zaman, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Berkaitan dengan globalisasi, bermanfaat atau tidaknya globalisasi itu. Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama membaca teks berikut dengan seksama yang berjudul globalisasi, bermanfaat atau tidak. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Nah, apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja ada. Nah, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi, seperti telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Nah, perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea, ya. Nah, mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Nah, apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Nah, pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, kita mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Jadi, anak-anak, yang namanya globalisasi itu bermanfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaatnya itu apa? Kita menelan atau kita memperoleh pengaruh kebudayaan orang lain dari luar negeri tanpa kita saring itu sangat berbahaya. Dampaknya akan berbahaya karena berbeda dengan kebudayaan orang Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Jangan mudah percaya dengan berita hoax. Itu juga termasuk pengaruh adanya globalisasi. Melalui apa? Melalui alat komunikasi. Nah, kita tahu ada berita misalkan apa? Pemilihan pemilu di Amerika. Nah, kita tahu dari mana? Kita tahu dari internet, adanya jaringan internet. Ada
kita bisa menonton televisi dan lain sebagainya. Nah, dari berita dari luar negeri pun kita tahu. Nah, ini adalah suatu proses contoh dari globalisasi. Sekarang, setelah anak-anak membaca tentang globalisasi bermanfaat atau tidak, untuk sebagai bahan evaluasi silahkan kerjakan Ayo Berlatih. Ada 5 soal, anak-anak salin soal ini kemudian langsung dijawab pada buku tugas tematik. Pertanyaan nomor 1, berikan contoh dampak positif globalisasi. Yang kedua, apakah tanda dimulainya era globalisasi? Yang ketiga, apa yang dapat menyebabkan budaya lokal dan moral warga negara dapat rusak? Nah, ini anak-anak harus menjelaskan secara detail ya. Kemudian nomor 4, dari negara manakah pasta berasal? Yang kelima, apa dampak globalisasi bagi pengrajin kain dan perabot daerah, terutama di Indonesia? Kemudian sekarang terkait perubahan atau globalisasi. Nah, globalisasi itu menyebabkan beberapa keberagaman ekonomi dalam era globalisasi. Nah, manusia selalu dilingkupi dengan keberagaman ya. Nah, keberagaman itu ada berbagai macam jenisnya, yaitu keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Keberagaman ekonomi sangat terlihat pada era globalisasi seperti ini. Oleh karena itu, kita harus mampu menyikapi keberagaman tersebut dengan baik. Karena keberagaman yang disikapi dengan baik akan memberikan dampak baik bagi kita dan orang lain. Sementara jika tidak disikapi dengan baik, maka dapat melahirkan berbagai macam keburukan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, berkaitan dengan keberagaman ekonomi pada pembelajaran sebelumnya ya, kita telah mempelajari tentang cerita Mang Samad. Anak-anak masih ingat nggak cerita tentang Mang Samad pada pembelajaran kedua, tema 4, subtema 2, yaitu inti dari cerita Mang Samad apa? Kita harus mampu mengambil pelajaran dari cerita Mang Samad tersebut agar kita juga menjadi orang yang sukses seperti Mang Samad. Anak-anak bisa membaca pada bacaan cerita Mang Samad kembali jika anak-anak lupa. Nah, sebagai bahan evaluasi ya untuk materi mata pelajaran PPKN, anak-anak juga bisa mengerjakan soal Ayo Berlatih. Ada 5. Yang pertama, sikap apakah yang ditunjukkan Mang Samad dalam menjalankan usahanya? Yang kedua, bagaimanakah sikap yang benar dalam menghadapi keberagaman? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika ada salah satu teman kita yang belum memiliki uang untuk membayar ujian, sementara kita sudah membayar ujian dan memiliki tabungan yang banyak? Ini nomor 3, anak-anak bisa memberikan jawaban berdasarkan hati nurani kalian ya. Untuk yang nomor 4, apakah manfaat saling menghargai dan membantu? Dan bagaimanakah cara untuk menanamkan sikap saling menghargai? Nah, Pak Beni ulangi, untuk menjawab soal nomor 1, anak-anak bisa membaca cerita Mang Samad, tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua pada buku paket. Silahkan disimak kembali cerita tentang Mang Samad. Terima kasih. Sekian pelajaran yang Pak Beni sampaikan pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi ini bermanfaat ya. Semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita peroleh semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.